Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ada satu channel, yaitu channel yang kita biasa lakukan tiap malam Jumat, ya. Yang kita bahas obrolan-obrolan tentang orang bawah, ya. Orang-orang yang tentang kehidupan yang biasa kita hadapi, ya kan, menyangkut dengan masalah tentang diri, ya, tentang jiwa dan tentang Tuhan, ya. Iya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kira-kira tema apa yang akan kita angkat? Iya. Silakan kepada teman-teman. Ya mungkin dari saya dulu ya. Kemarin itu sempat kepikiran Pak. Ya dalam perenungan lah ya. Memang mungkin karena sudah masuk umur lebih dari setengah abad ya. Sering banyak merenung. Salah satu perenungannya itu ya ini nggak lepas dari pengamatan terhadap kehidupan zaman ya. Begini. Dalam perjalanan kita hari ini itu kita selalu lebih dekat kepada kehidupan dunia kita. Nah, satu sisi kita juga belajar tentang kehidupan akhirat melalui agama, ya kan, melalui ceramah, buku-buku tentang ya tentang nasihat misalkan. Tapi faktanya jiwa kita itu, hati kita itu lebih dekat ke orientasi dunia. Misalkan kita punya anak harus masuk sekolah SD ya, atau sekarang lebih pra SD ada ya, PAUD. Semacam ada tekanan kewajiban bagi orang tua untuk masukkan anak ke PAUD, SD, SMP, SLTA sampai kuliah. Yang nantinya orientasinya kepada keberhasilan kelak mereka sudah punya ilmu, bisa mandiri, bisa menghidupi sendiri dan seterusnya. Seolah-olah pendidikan ini menjadi jaminan mutlak untuk kehidupan nyaman di dunia. Biar sukses lah ya. Biar sukses. Sementara ketika katakanlah kesuksesan itu diraih, ya si fulan meraih kesuksesan seperti yang diinginkan oleh dirinya dan orang tuanya waktu menyekolahkan anaknya. Tapi ketika si fulan ini menjumpai kematiannya, maka kesuksesan dunia itu nggak ngikut, nggak ada yang dibawa. Maksudnya gini, ada semacam pola pendidikan itu kita lebih mentargetkan keberhasilan dunia ketimbang keberhasilan akhirat. Nah ini saya nggak tahu nih, apakah ini memang sudah agenda metodologi pendidikan peradaban sekarang abad 21 ini, ya, atau bagaimana gitu. Jadi ini aja sih perenungan sehingga kita lebih mementingkan pendidikan dunia ketimbang pendidikan akhirat. Mungkin gampangnya gitu ya. Nah sementara kita tahu pengetahuan akhirat itu juga boleh jadi karena mungkin belum banyak yang mengakses kehidupan akhirat itu sehingga nggak ada itu bau-baunya dalam pendidikan keseharian ya kan. Misalkan di SD ada pendidikan tentang akhirat, SMP ada pendidikan akhirat dan seterusnya. Saya pikir mungkin produknya akan beda. Ini aja semacam keresahan ya. Gimana Pak? Pikiran kayak gini muncul nggak kadang-kadang di dalam setiap pribadi bapak-bapak inilah? Pastinya muncul Pak. Hah? Pastinya muncul. Pasti muncul Pak. Apalagi kalau kita iya. sudah berkeluarga dan iya. punya anak ya. Iya. Pasti kita juga minimal berpikir, merenung dan berpikir bahwa anak kita pertama-tama gitu ya, jangan merasakan seperti diri kita kan. Betul. Terus lebih baik zamannya dari kita ya kan. Dari zaman kita, dari kehidupan kita. Gitu. Tapi memang satu sisi mungkin ini kembali lagi kepada kurikulum pendidikan kita. Bahwa kita ini kurikulum pendidikan ini tidak dibuat
sistemnya Iya. yang mengarahkan tujuannya kepada Iya. akhirat. Iya. Gitu. Iya betul. Mungkin ini juga kembali lagi kepada kebijakan dan pemahaman dari orang-orang yang bisa membuat kebijakan aturan mainnya, Iya. bahwa juga dalam membuat kurikulum ya, yang punya otoritas. yang punya otoritas. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mungkin memang sudah pasti juga harus dirubah kurikulumnya. Ilmu-ilmu apa atau pengetahuan-pengetahuan apa yang bisa membawa orang-orang yang sedang mengenyam pendidikan untuk lebih berpikir mengenai tentang akhirat atau kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Yang saya perhatikan ilmu-ilmu yang diajari dalam kurikulum pendidikan kita itu sekolah kita ya. Memang kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan dunia saja. Iya. Itu tidak salah. Iya. Gitu. Sebagai apa ya? Mukadimah sih kalau saya bilang. Iya. Tapi juga diperlukan juga alat. Iya. Yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu. Seperti kayak ilmu logika. Iya. Ilmu logika itu tidak diajarkan. Kurang diajarkan di kurikulum pendidikan kita. Padahal ilmu logika adalah ilmu yang mengajarkan agar kita berpikir dengan benar. Agar menjadi kita berpikir dengan benar ya. Iya. Dulu namanya ilmu apa tuh? Mantik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu lagi yang menurut saya sangat fundamental ilmu ini. Dan ini bisa lebih memaksa seseorang atau pembelajar untuk merenung lebih dalam, yaitu adalah ilmu filsafat. Berat. Ini memang ilmu berat, tapi bukan berarti kalau tidak nggak bisa diakses gitu loh. Karena ada idiom negatif di kalangan masyarakat ketika belajar ilmu filsafat. Itu ilmu yang akan membawa kesesatan. Iya, itu perlu dikoreksi itu. Kita harus kritisi. Sebab pada kenyataannya orang-orang yang belajar ilmu filsafat bisa membuka cakrawala-cakrawala baru. Iya. Gitu kan? Nah, kedua ilmu ini tidak diajarkan di kurikulum pendidikan kita. Tidak dikenal bahkan. Apa itu ilmu logika, ilmu mantik, ilmu filsafat. Nah, mungkin sebagai kritisi kita, itu kalau nggak salah filsafat juga baru semester 1 di kuliah. Itu juga itu baru sejarah filsafat, bukan filsafatnya. Harusnya dari sejak dini ya. Iya, dari sejak dini gitu. Iya. Sehingga anak-anak kita yang sedang mengenyam pendidikan itu ketika mempelajari ilmu logika itu sudah dibangun mindsetnya dalam berpikir secara benar. Iya betul. Membuat premis-premis argumentasi sehingga menghasilkan dalil dan argumentasi yang benar gitu. Iya. Nah ini untuk kita kritisi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas yang terkait gitu. Iya betul. Nah yang ketiga lah. Logika filsafat ya. Logika filsafat. Nah ketika anak-anak kita atau orang-orang yang sudah mempelajari ilmu-ilmu pendahuluan ini, yaitu ilmu logika dan filsafat, ini bisa kita membahas tentang dunia setelah kehidupan di dunia ini atau hari akhirat itu. Kan gini, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa melempar ini pertanyaan ini untuk semua kalangan. Sebenarnya kita ini lahir ke dunia ini berasal dari mana sih sebenarnya? Kan begitu. Betul. Apakah kita tiba-tiba brojol atau dilahirkan dari orang tua saja karena ada hubungan antara ayah dan ibu mereka gitu kan? Apakah kita lahir karena berasal dari yang kita kenal, yang kita yakini, bagi orang-orang yang meyakini itu berasal dari Tuhan. Karena ada seorang pakar
dalam ilmu keislaman, yaitu yang bernama Muhammad Sadruddin Al-Shirazi, itu yang dikenal oleh kalangan pemikir dan filosof itu adalah Muhammad Sadr. Dia mengatakan bahwa kehidupan ini adalah seperti kurva setengah lingkaran. Beliau mengatakan bahwa kita berasal dari Tuhan yang terus diturunkan kepada kehidupan materi, yaitu bumi, dunia ini. Lahir kita lah, ya kan. Nah, setelah kita lahir ini, apakah kita ini akan berjalan lurus atau melingkar balik lagi kepada sumbernya, kepada Tuhan. Kembali kepada asalnya, kan gitu. Karena kalau kita berjalan lurus, tidak kembali menutupi kurva selanjutnya menjadi lingkaran itu, berjalan lurus, ketika kita hidup dunia setelah kita mati, itu menjadi tidak jelas kemana tujuannya kehidupan ini kan, terputus. Itu kan yang dipahami kebanyakan orang yang anti Tuhan, ateis. Artinya ya habis hidup ini ya selesai. Gitu, nggak ada lagi, nggak ada kelanjutan. Dan ini juga bisa kita kritisi. Terus bagaimana ketika orang-orang yang berbuat kejahatan? Bagaimana kehakiman ini, keadilan itu di mana? Katakan pengadilan hari ini bisa dibeli oleh para elit global, ya kan. Lalu keadilan bagi mereka yang telah melahirkan kejahatan, kezaliman. Lalu kalau nggak ada hari akhir, mereka bisa melenggang bebas. Gitu, ini kan bahaya, ya kan. Nah, jadi mungkin ini juga menjadi pemikiran saya juga ya sebagai orang tua ya, bahwa memang yang harus didahulukan, karena kita tadi berdasarkan salah satu tokoh atau pakar tentang filsafat itu mengatakan bahwa kita berasal dari Tuhan. Dan ketika dilahirkan itu di bumi, seharusnya ilmunya itu kan berarti kan dari atas ke bawah. Dan sekarang kita dari bawah bagaimana ke atas. Untuk mukadimahnya dan pelajaran selanjutnya mungkin seharusnya kurikulum pendidikan kita itu adalah mengenali dulu, memperkenalkan dulu kepada anak-anak kita atau pelajar-pelajar bahwa ada loh alat, yaitu ilmu logika maupun ilmu filsafat yang bisa membedah ini, ya kan, membedah tentang akhirat, gitu loh. Nah, ketika ini bisa dibedah, baru kita bisa mempelajari ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia ini kan sebenarnya hanya ilmu yang tadi, ilmu-ilmu yang ditinggalkan akhirnya ketika kita mati. Dan orang semua mungkin paham, bagi orang yang meyakini adanya kehidupan akhir atau akhirat itu, bahwa ini semua tidak akan dibawa. Termasuk ilmu-ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu-ilmu apa misalnya di pendidikan kita, apa PMP, kan, ilmu kewiraan, ya kan, ilmu tata boga dan lain, ilmu sosial itu kan ada dibawa. Yang kita bawa adalah ilmu-ilmu akhirat, di mana benar nggak sih bahwa kita ini berasal dari Tuhan? Benar nggak sih kita ini akan kembali kepada Tuhan? Benar nggak sih kita di dunia ini harus menegakkan keadilan? Benar nggak sih di dunia ini kita harus melakukan kebenaran? Meneriakan tentang kebenaran? Nah, inilah yang seharusnya mulai diperhatikan oleh para orang tua. Jadi tantangan dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan yang awalun itu kan adanya di keluarga. Madrasah. Madrasah pertama itu adalah di keluarga. Nah, alangkah baiknya kalau orang tua, ya termasuk kita di sini ini, mengajarkan kepada anak kita pendidikan tentang akhirat terlebih dahulu. Dengan fundamental pengetahuan ilmunya adalah ilmu logika dan ilmu filsafat. Jangan dialergikan itu, maksudnya kita jangan alergi dengan ilmu itu. Itu kan cuma alat doang. Fobia. Gitu. Nah, ketika ilmu akhirat sudah bisa dibedah dengan dua alat bedah ini, yaitu ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia baru bisa kita pelajari.
Itu kan ilmu tambahan aja, turunannya aja. Kalau di ilmu fikih itu furunya aja, cabangnya aja kan gitu. Iya. Ya mungkin itu dari saya. Iya, menarik. Ini ini kan bentuk keresahan kita ya, sebagai orang yang ya boleh dibilang ikut memikirkan kehidupan, prihatin ini kan, mau dibawa kemana masa depan anak-anak kita ini kalau kemudian orientasi mereka hanya melulu ilmu dunia kan. Apalagi sekarang lagi derasnya AI kan, yang digembar-gemborkan akan menghapus beragam profesi yang dimiliki oleh skill orang ya kan, sehingga dengan ada AI mereka akan kehilangan pekerjaan ya kan. Nah kalau memang endingnya seperti itu, kenapa harus diciptakan AI? Tapi satu sisi kita nggak bisa menafikan sign atau teknologi adanya AI kan. Nah, ini kan salah satu jawaban tantangan ya. Nah artinya gini, ya memang betul bahwa pada dasarnya logika dan filsafat ini harus menjadi fondasi pendidikan. Nah tinggal bagaimana metodologi itu kan tinggal para pakar di dunia pendidikan ini merumuskan ya kan. Sehingga harapannya adalah ketika semua kurikulum basisnya adalah logika dan filsafat, saya sangat sepakat bahwa pada akhirnya manusia Indonesia khususnya itu dia akan punya kekuatan dalam bernalar ya kan. Sehingga dengan nalar yang tajam terasah, maka boleh jadi mereka kelak di kemudian hari menjadi orang kritis, tetapi dia memberi solutif, memberi jalan keluar, ya kan. Sehingga apapun karya pikiran mereka kelak di kemudian hari mereka akan tahu persis pertanggungjawabannya kan gitu. Nggak seperti sekarang kan. Di teknologi hari ini kan dikuasai oleh elit global aja, sehingga mereka nggak peduli, yang penting gue untung ya kan. Ketika kita baru klik bikin AI kita harus bayar sekian ya kan. Kita punya handphone, setiap bulan kita harus ngisi pulsa. Lagi-lagi nih larinya kok ke ekonomi semua, ke akhirat mana gitu. Jadi seolah terputus gitu, ilmu dunia dengan akhirat tuh dua keberadaan yang berbeda. Artinya pendidikan, pemimpin hari ini seolah-olah nggak bertanggung jawab tentang akhiratnya masyarakat dunia hari ini, di mana siapapun nggak akan lolos dari kematian. Nah, jadi ini unik nih pertanyaan ini kan. Iya, artinya fenomena ini kan saya pikir dengan cara ini mungkin ya kita akan punya kendali kemana perahu bangsa ini akan berjalan ya kan. Jadi kita nggak lelah dengan laporan PDB kita ya kan. Kita seolah kita sibuk negara kita lebih baik dari negara lain, bahkan Indonesia mencapai Indonesia emas, ya kan? Orientasi semua bersifat dunia gitu. Ya ini sih nggak salah satu sisi, tapi ada semacam faktanya kita menjadi rentan sebagai bangsa yang mudah distorsi gitu. Artinya orientasinya memang jika serba materi, maka dampaknya akan terjadi kerusakan kan gitu. Kan bisa begini, ilmu dunia itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu akhirat. Itu betul sekali. Ya ini memang ada relasinya, ada hubungannya. Pertanyaan kan begini, bagaimana kita menselaraskan, mensesuaikan antara ilmu dunia, menyimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kan betapa indahnya kalau ilmu dunia, misalnya contohnya bicara tadi tentang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh sistem negara, katakanlah Indonesia, itu ekonomi yang ilahiyah. Bos, mantap. Iya. Ya, setuju. Sehingga ketika kita menjalankan program-program ekonomi itu berdasarkan pengetahuan ilahiyah. Iya. Sehingga tidak ada namanya penyimpangan. Iya. Ya kan? Meminimalisir, bukan berarti tidak meniadakan sama sekali. Meminimalisir penyimpangan. Betul. Ketika seseorang memiliki pengetahuan bahwa
kita akan kembali kepada Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan. Ketika pemegang otoritas membuat suatu program bagi masyarakat, contohnya tadi adalah ekonomi, terus dia ekonominya adalah ekonomi ilahiyah, kita bisa meminimalisir penyimpangan tersebut. Ya kan? Begitu juga misalnya ilmu politik. Ilmu politik itu politik ilahiyah. Politik ilahiyah. Iya, semua harus ditarik kepada ilahiyah ya. Budaya ilahiyah, sosialnya harus bersifat ilahiyah. Cuma memang ini menjadi semacam kalau nggak mau dibilang halu ya kan, apakah itu bisa tercapai kan? Karena pada akhirnya kalau tadi bicara otoritas, kalau kita tanya berarti harus ada katakanlah yang punya otoritas penuh atas semua ini kan gitu. Nah sementara kalau kita lemparkan ke otoritas kan lagi-lagi adanya sosok ya kan. Nah perkara sosok ini kan perkara yang jelimet juga. Kita sudah menjadi negara ini kan kurang lebih 81 tahun ya. Sampai detik ini kita masih kebingungan mencari sosok yang punya otoritas, ya kan? Kafah tadi. Goodwill juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita berharap akan yang lebih baik lah. Mungkin yang lain Pak, silakan. Saya menarik nih. Kita kalau ini maaf nih, saya kalau dilihat dari grassroots ya, di kalangan masyarakat, mau dia di kota besar maupun di desa-desa atau apa yang diutarakan tadi itu di satu sisi ya halu. Kenapa halu? Karena mental dan budaya suatu bangsa itu cukup signifikan mempengaruhi warisan tradisi, pola berpikir, attitude, ya kan, dan filosofi hidup. Itu masing-masing bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita contoh aja negara kita. Contoh simple. Saya setuju. Logika dan filsafat. Cuman kita lihat dulu nih budaya negara kita, ya kan? Warisan dari nenek moyang kita itu bangunan-bangunan megah, candi-candi, ya kan? Itu kan teknologi. Berarti pada zaman itu orang maju semua, ya kan? Pasti sama kehidupannya. Ada teknokrat, ada insinyur, ada masyarakat jelata, ya kan? Ada. Tetapi setelah kemari, warisan-warisan kemajuan dari nenek moyang kita kok tidak berkembang sampai kita lahir di dunia ini gitu. Ya, itu satu perumpamaan, satu perumpamaan. Terus di sisi lain, dari pertama kita sudah merdeka, dalam arti memperjuangkan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang mandiri, merdeka sepenuhnya, ilmu logika dan filsafat, kalau yang saya dengar dari kebanyakan orang, atau saya juga suka dengar ada ustadz ngomong, atau guru-guru agama ngomong apa semua, itu benar. Filsafat itu membuat orang malah jauh dari syar'i, jauh dari keyakinan kalau Tuhan itu ada, hingga membuat orang itu alergi dan menganggap bahwasanya wah ini membawa kesesatan yang nyata lah, gitu kan. Itu teramat sering kita dengar. Kita pasti dari kecil itu udah sering kita pernah dengar, ya kan, walaupun kita juga bingung. Apa sih itu filsafat, ya kan? Nah,
juga benar sempat disinggung penggodokan materi atau kurikulum pendidikan dari SD, SMP, SMA. Kita kan sekolah, ya. Pada usia sekarang ini, saya akhirnya baru sadar kalau pola pendidikan kita itu duplikatnya ke barat. Ya, ke barat. Karena bagi pemutus kebijakan, ya kan, menganggap barat itu adalah segalanya. Kalau you mau cerdas, you mau maju, mau modern, ikut barat. Gitu. Nah, itu udah semacam komodi bilang doktrin, iya juga, tapi secara smooth, halus, ya kan? Nah, kita nggak boleh pungkiri, kita adalah produk dari kebijakan pendidikan itu, ya kan? Nah, itu akan terbentur dengan kita juga sering dengar bahwasanya leluhur kita memiliki filosofi hidup, ya kan? Ini paradoks antara ilmu-ilmu filsafat barat versus filosofi kehidupan ketimuran leluhur kita yang diklaim, mohon maaf ya, saya nggak bisa bilang ini karena saya bukan pakar filsafat budaya Nusantara ya. Tapi sejauh yang saya baca, leluhur kita ini juga tokoh-tokoh filsafat yang mumpuni, yang mungkin bisa diadu dengan sekelas Aristoteles, sekelas Plato, Ibnu Sina, Suwardi, ya kan? Nah, itu bisa diadu, ya kan? Bahkan nuansa spiritualnya dominan, ya kan? Kayak kita itu harus selalu melihat ke diri kita. Ya ini kan istilah-istilah Irfan, ya kan? Istilah-istilah Irfan. Nah, ada apa? Tanda tanya besar di sini. Ada apa? Kalau memang kita ini bangsa dari peradaban maju dan memiliki filosofi tinggi, ada apa? Kok kita jadi begini? Jadi berkiblat ke barat. Jadi cenderung halusinasi. Tapi itu semua kembali ke orang tua. Cuman persoalannya produk-produk orang tua yang seleting dengan kita, maupun yang di bawah kita, adik-adik kita, maupun kakak-kakak kita di atas, adalah produk yang sama dari yang saya katakan tadi. Pendidikan yang berkiblat ke barat. Ya, jadi artinya secara, ya benar, ada dua hal yang saya soroti. Pertama, keinginan dan kesadaran dari pemangku kebijakan pendidikan khususnya untuk mereka merevisi lah, mungkin pakai bahasa yang adem ya. Gimana caranya mencetak generasi berikutnya yang lebih baik dari generasi kita semua ini, gitu. Ya kan? Nah, terus yang kedua itu kembali kepada kesadaran dari masing-masing orang tua. Jadi ya kan? Yang digarisbawahi pertama peran utama di orang tua ya. Orang tua dan pemikiran dan kesadaran ya, pemikiran dan kesadaran yang sama dari para pemangku kebijakan, khususnya di dunia pendidikan. Karena gini, kalau kita ya kita jujur aja lah, kita sering dengar tetangga kita atau guru-guru, ustadz atau apa semua mengatakan bahwasanya udah yang penting kamu tuh kerjanya halal, ya kan? Kerjanya halal, kamu pinter, ya kan? Kamu kerja, ya bisa nyicil rumah, terus nikah, udah. Nanti di hari tua
perbanyak ibadah. Iya, iya. Ya persoalannya kalau hari tua dia benar punya kesadaran. Kalau sampai tua. Dan kalau sampai tua, Kalau punya tabungan, iya kalau dia punya tabungan, iya kan? iya, Gitu loh. menarik. Iya. Menarik. Jadi cilaka. Ini paradoks. Tadi saya sempat bilang ini paradoks dan ini paling dahsyat paradoksnya. Paradoksnya adalah kita diajarkan, kita digiring, ya, digiring untuk mengenal dunia kehidupan yang sesungguhnya, ya, jujur aja itu nggak nyampe buat mereka. Karena yang mereka pahami itu adalah keseragaman, keseragaman dakwah, Iya. ya kan? Kayak mohon maaf ini, Iya. kalau Apa-apa ya, ini mungkin kritik kita kan kritik mohon yang maaf ini. membangun ya. Nah, jadi keseragaman dakwah bahwasanya kalau untuk urusan akhirat nanti kalau sudah dunia kamu terpenuhi. Iya kalau terpenuhi. Iya kan? Cilakanya Gak pernah terpenuhi juga. ada yang mati karena narkoba lah. Ada yang wafat karena kecelakaan lah. Iya. Iya kan? Kadang yang dunianya udah terpenuhi juga nggak Oh, iya. Nah, cilakanya yang sudah terpenuhi belajar juga. Ini yang belajar juga. merasa hedon, kurang ya. mulu gitu. Ada istilah apa? Udah tua nggak tahu diri. Ya. Tua-tua keladi kalau bahasa bahasa Iya, kita ya kan. Nah, itu apa ya, semacam saya Keresahan juga. ya keresahan, tapi lebih cenderung pada kritis ya. Saya protes karena ini kehidupan kehidupan masyarakat kita ini jujur aja, karena kalau saat ini kondisi kita sekarang yang real ini, kita jujur aja 99% kita ini terlalu fokus untuk memenuhi dunia kita, ya kan? Daripada harus memikirkan akhirat, itu urusan belakangan, ya. Yang penting kita halal lah, prinsipnya kan begitu. Yang penting kita halal, berbuat baik, sodako, kerjakan sholat, ya kan, puasa, ya. Masalah gimana mekanismenya itu sesuai dengan syariat atau tidak, yang penting gue sholat, yang penting gue puasa, ya kan, yang penting gue sodako, gitu. Nah, ya terus kalau ada duit, haji, ya kan, walaupun ngutang kiri, ngutang kanan, jual warisan, ya kan. Jadi ini jujur aja, ini paradoks yang benar-benar di luar dari perakiraan BMKG, gitu ya. Jujur aja, ya kan, jujur aja. Jadi bangsa yang besar kaya raya kok jadi begini, gitu. Itu aja bentuk protes saya lah. Faktual. Beliau menyampaikan faktual, fenomena faktual ya. Iya benar Pak, kita nggak bisa pungkiri itu memang bahwa pada akhirnya kita masuk dalam perangkap besar atau penjara besar, ya kan? Yang kita seolah-olah di situ sudah surga, sudah nyaman, ya kan? Seolah-olah akhirat nanti sudah sesuai dengan apa yang kita maui. Sesuai Iya kan? Ya itu memang. Tapi gini, jadi kalau saya garis bawahi tadi bahwa kalau kita mau revolusi mulai dari pendidikan, berarti harus ditanamkan sejak dini pendidikan logika dan filsafat, tentu dengan kadarnya, ya kan? Supaya tidak lahir lagi generasi yang seperti yang disampaikan Pak Erick tadi, karena 81 tahun kita merdeka, sepertinya memang kita nggak pernah bergerak maju, ya kan? Kita hanya seperti lahir untuk mencintai dunia gitu. Sementara kita belum menemukan generasi yang faktual mencintai akhirat. Nah, tentunya harapan kita kalau ada generasi yang mencintai akhirat, bukan berarti dia sibuk setiap hari di masjid atau melulu sarungan, enggak. Salah lagi. Tapi generasi yang kita ingin adalah generasi yang mengenal akhirat dengan sebaik-baik pengenalan, yang outputnya adalah menjadi manusia yang jenius, brilian,
yang bisa menciptakan negaranya tuh resisten, kuat. Ya, kalau dari sisi militer unggul, dari segi ekonomi bisa mensejahterakan semua rakyatnya, tidak ada lagi sistem yang manipulatif, kolusi, ya kan. Dari sisi kesehatan semua bila perlu masyarakatnya gratis kesehatannya kan gitu. Jangan hanya anak sekolah yang bergizi, tapi tadi orang tua itu juga harus bergizi, kan itu. Kan lebih baik disalurkan ke orang tua yang nyata-nyata dia mencintai anaknya, pasti dia bisa memberikan gizi yang terbaik. Tapi kan kalau orang tuanya yang dikasih bergizi lebih dulu, maka ngikut anaknya. Saya pikir mungkin kalau saya rangkum kayak gitu ya.